Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan persiapan kita, yaitu kita akan menginstal core system bernama WordPress. Di mana pada video-video sebelumnya kita sudah melakukan beberapa persiapan, di antaranya kita sudah menginstal browser, yaitu kita menggunakan Chrome, kemudian server lokal kita menggunakan SAMPP. Pada tutorial kali ini kita akan menginstal core system bernama WordPress. Jika teman-teman masih belum paham dengan apa itu core system, apa itu CMS atau content management system, kemudian kenapa kita menggunakan WordPress, silahkan teman-teman simak kembali video panduan lengkap membuat website dengan mudah di bagian pertama. Di sana kita membahas atau menjelaskan sedikit tentang kenapa kita menggunakan WordPress. Baik, langkah pertama di dalam kita menginstal WordPress adalah kita harus membuat sebuah database. Silahkan teman-teman buka browsernya, kemudian ketikkan localhost seperti ini, kemudian enter. Kemudian teman-teman pilih phpMyAdmin. Kemudian di bagian sebelah kiri teman-teman tekan tombol new. Kemudian silahkan teman-teman buat database dengan nama website 1 misalkan seperti ini. Teman-teman sebenarnya nama database ini bebas ya, terserah dari kita yang mau membuat, diberikan nama apa. Hanya saja karena kita masih tahap belajar, maka saya sarankan kita samakan dulu sampai proyek ini selesai, sampai kita selesai membuat website. Nah, setelah selesai maka teman-teman boleh mengeksplor atau mengembangkan dengan nama project atau nama database dari keinginan teman-teman sendiri, sehingga nanti kita dalam belajarnya mudah dan enak dalam diikuti. Kemudian setelah kita memberikan nama website 1, kemudian ini diabaikan saja, kemudian tekan tombol create. Nah, database website 1 sudah terbuat. Kita bisa melihatnya di sebelah kiri ini, website 1. Nah, nanti ada pertanyaan, kalau di tempat saya kok sedikit sedangkan di sini banyak gitu. Ini karena saya sudah membuat berbagai sistem yang menggunakan database, sehingga databasenya pun juga banyak. Oleh karenanya nggak masalah, ini diabaikan saja teman-teman ya. Jadi berfokus pada website 1 ini. Kalau sudah, langkah kedua adalah memindahkan dari ini folder WordPress ke dalam folder server lokal kita. Di mana dia? Nah, di sini saya sudah memindahkan lokal server saya di disk E. Jadi saya sudah memindahkan. Jadi teman-teman silahkan cari di tempat teman-teman menginstal kemarin, ya, yaitu di lokal disk C, kemudian SAMPP, kemudian htdoc. Nah, kalau sudah, itu akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Kecuali sistem default project ya, ini punya saya sendiri. Jadi teman-teman seperti ini. Nah, pindahkan folder WordPress ini ke dalam folder htdoc ke sini. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian ini di rename biar kita mudah mengingatnya, disamakan dengan nama databasenya, yaitu website _1 seperti ini. Kenapa harus sama, Mas gitu, atau Pak gitu ya? Karena supaya kita memudahkan dalam pemanggilan atau pengingatan. Karena nanti kalau misalkan kita memberikan nama asal-asal begitu ya, nanti kalau misalkan proyek yang kita buat sudah banyak, maka kita akan kesulitan untuk mencarinya. Oleh karenanya silahkan disamakan dengan nama database saja, yaitu website 1. Langkah ketiga yaitu kita memanggil. Di sini kita buka tab baru saja, ya, memanggil folder ini, website 1 ini. Kita panggil melalui browser. Caranya adalah ketikkan localhost karena kita bekerja di server lokal. Localhost seperti ini, kemudian garis miring nama folder. Ya, nama project atau nama folder. Nah, ini. Kemudian kita kopikan seperti ini. Kemudian kita panggil di sini. Nah, seperti ini. Kemudian enter. Ini sedang proses.
Dia mengeload semua data yang ada di folder website 1. Jadi misalkan nanti kalau teman-teman di sini ada project bernama website 2, website 3 dan seterusnya, maka cara memanggilnya juga sama. Localhost _ website 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini adalah nama folder yang akan kita panggil. Di sini kita memanggil sebuah project atau folder bernama website 1. Nah, kalau sudah, di sini adalah proses penginstalan, ya, proses penginstalan, yaitu kita tekan let's go. Nah, di sini teman-teman, di sini kita diminta untuk mengisikan beberapa informasi terkait database kita, yaitu database name. Nama databasenya apa tadi? Ya, benar sekali, website 1 seperti ini. Kemudian username-nya secara default itu teman-teman masukkan root, karena ini sudah bawaan dari Sampipinya ya. Kemudian untuk passwordnya teman-teman bisa kosongkan, tidak usah diisi. Kemudian kalau sudah, tekan submit. Kemudian run the installation. Nah, ini installnya kita diberikan untuk diminta untuk memberikan beberapa informasi terkait website. Kalau yang pertama tadi terkait database-nya, database yang kita buat. Kemudian berikutnya adalah kita diminta untuk memberikan nama website kita. Apa namanya? Iya, benar sekali, website 1. Set 1 seperti ini. Username ini digunakan untuk kita mengakses halaman admin. Jadi username karena kita di server lokal, jadi belum dipublish ke online, maka kita buat username-nya yang singkat saja supaya memudahkan kita dalam mengetik. Misalkan saya berikan angka 6 gitu ya, atau 1 deh, 1 aja. Biar sama, nanti misalkan ada website 2 kita menggunakan username 2, website 3 menggunakan username 3 dan seterusnya. Kemudian password kita samakan saja biar mudah juga. Abaikan saja very weak ini. Kemudian confirm password. Jadi konfirmasi password tadi bahwa bahwa password kita itu lemah gitu, nggak masalah ya, nggak masalah. Kemudian your email ini silahkan diisi dengan nama email teman-teman. Misalkan namanya di sini gurujagoan@gmail.com seperti ini. Kalau sudah, bagian terakhir adalah search engine visibility. Ini dicentang saja. Ya. Kemudian yang terakhir adalah install WordPress. Kita tunggu sampai selesai. Biasanya memakan waktu berapa detik ya. Nggak nyampe 1 menit. Nah, ini adalah tampilan informasi yang kita peroleh setelah melakukan instalasi WordPress berhasil, gitu kan? Success, WordPress has been installed. Thank you and enjoy. Jadi WordPress telah berhasil diinstal. Kita bisa mulai mengelola dengan memasukkan username dan password yang kita buat barusan, yaitu tekan aja login, kemudian masukkan username-nya 1, kemudian passwordnya 1. Tanda mata ini adalah tanda untuk melihatkan atau menyembunyikan password kita. Nah, seperti ini. Kemudian remember me untuk tetap login meskipun kita menutup browser, kemudian login. Ya, seperti ini. Install WordPress atau core system kita sudah berhasil. Ya, untuk melihat website default dari WordPress, kita bisa menekan di sini, disorot dulu ya, disorot. Kemudian pilih yang visit site, klik kanan, open link in new tab. Nah, ini adalah tampilan website pertama kita secara default dari WordPress. Jadi belum kita menggunakan template yang keren, jadi template yang lain gitu ya. Ini masih bawaan dari WordPress secara default seperti ini. Dan kita sudah berhasil. Kalau teman-teman sudah sampai titik ini, berarti teman-teman sudah berhasil menginstal core system bernama WordPress. Kalau kira-kira ada kendala saat instalasi, saat pembuatan database dan seterusnya, teman-teman silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan jawab. Jadi seperti itu teman-teman, untuk
persiapan install core system sebelum nanti kita lanjutkan install template. Nanti silahkan teman-teman ulang-ulang ya, diulang-ulang, dipelajari kembali, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya.